Ya, saya melihat dari ininya dulu nih, secara konstitusi dulu Mas, sebelum nanti ke dinamika politiknya. Kalau secara konstitusi clear dijelaskan oleh Pak dosen tadi bahwa memang yang punya hak tadi ya, hak angket, hak meminta jawaban begitu ya, kemudian ada hak interpelasi itu semua dimiliki oleh anggota DPR gitu ya, setingkat dari atas sampai bawah, dan itu kita merujuknya pada yang terbaru tuh 2014. Nah, kalau dulu penyelenggara pemilu itu kan pemerintah. Ya. Nah, after amandemen yang terakhir tuh, kemudian dia menjadi lembaga independen yang dia di luar dari pemerintah. Nah, kaitannya dengan DPR, dia kemudian ada apa? Ada tim selnya, kemudian mendudukkanlah KPU, Bawaslu dan seterusnya begitu. Ada DKPP yang merupakan bagian juga dari DPR begitu. Nah, artinya secara konstitusi ini jelas sudah diatur dengan lebih rapi saya melihatnya. Nah, kemudian kalau gerak secara dinamika politik, ini kan sebenarnya hak angket ini menurut pemandangan saya ya, pemandangan dan pandangan saya di FISIP begitu, ini lebih pada ketika ada yang tidak bisa disasar, kemudian hak angketlah yang kemudian mencuat. Ya kenapa itu? Ini kan kalau diskusi kita beberapa waktu lalu kan yang sempat agak heboh tuh kata memakzulkan presiden begitu. Kan awalnya itu ya, letupan-letupan itu yang dari daerah, kemudian dari beberapa orang yang kemudian menginginkan pemilu ini tidak terlalu baik-baik saja begitu, sementara kan sudah dipersiapkan dengan sedemikian rapi bahwa dalam perjalanan sejarah Indonesia itu bisa dilakukan saja hak angket itu, tapi lebih pada ini bentuk hal lain, karena kan pemantiknya sebenarnya bukan DPR itu sendiri Mas, bukan yang punya hak itu sendiri pemantiknya. Kalau kita lihat di beberapa literatur dan beberapa sumber yang bisa kita akses begitu, ini kan dicetuskan oleh pihak yang kemudian tidak setuju atau apa? Ya disebut Ganjar Pranowo yang menyampaikan 03 lah ya, 03 yang kemudian mengajukan itu karena mereka lebih pede lah karena didukung oleh partai yang punya koalisi yang cukup banyak gitu di DPR. Tapi kemudian ini menjadi saya pinjam pernyataan 03 bahwa ini menjadi anomali tersendiri karena ketika sasarannya itu salah tembak gitu, balik ya? jadi blunder begitu. Itu kaitannya dengan dinamika politiknya sementara ini gitu Mas. Jadi sebenarnya sudah jelas dibedakan ya mana ranahnya MK, mana ranahnya DPR begitu. Jadi dalam politik itu Mas, there is no free lunch, nggak ada makan siang gratis. Artinya ketika ada dinamika politik dalam DPR tadi, itu nggak bisa kemudian ketika di awal bersepakat akan diselesaikan sampai akhir, nggak bisa Mas. Karena pola-pola negosiasi dan resolusinya sudah jelas dilakukan di awal sebenarnya. Jadi hari ini misalnya dilihat selesai pencoblosan tuh, mana yang kemudian merapat pada partai pemenang, itu bisa diduga akan masuk dalam gerbongnya gitu. Jadi ketika masuk kenceng itu di DPR, itu susah waktunya. Jadi pecah-pecah kongsi mulai terasa. Pecah kongsi mulai terasa begitu Mas. Kalaupun lah nanti katakan dia akan masuk ke ranahnya MK, mungkin secara aturan di MK mungkin jelas gitu ya, ini kapan masuknya, kapan diputusnya, kapan pelatihan dan seterusnya. Di DPR itu beda Mas, dinamikanya berbeda. Dan jangan lupa misalnya kalau bicara DPR hari ini, kita kan ada MPR. MPR tuh gabungan dari, kita kan bikameral ya, ada DPR sama DPD. Jangan kemudian hanya dibilang DPR hanya sebagai fungsi impeachment, check and balances, enggak. After kita 2022 dulu terakhir amandemen, nah itu semua dirubah Mas. Jadi ketika Soeharto, Gus Dur, nah kemudian setelah amandemen itu dibuat agar tidak mudah kemudian memakzulkan presiden. Kenapa? Karena presiden itu simbol negara, ikon negara, jadi tidak mudah untuk dimakzulkan bahasanya hari ini begitu. Ya pertanyaan tadi, targetnya apa? Saat tadi kan disebutkan kan kecurangan. Iya. Untuk menyelidiki kecurangan, berbagai macam kemungkinan terjadi. Bisa DPR pecah, bisa suara solid. Kan targetnya sudah agak sedikit saya bilang tadi bahwa yang disasar sebenarnya bukan pada hak angket. Hak angket ini opsi terakhir. Opsi pertama yang diminta adalah memakzulkan presiden karena diduga ada banyak tuntutan di situ ketika presiden menggunakan kekuasaannya secara tidak on the track gitu. Nah, itu yang kemudian dikritisi. Berarti arahnya ke presiden sebenarnya. Arahnya ke presiden sebenarnya kalau bacaan politiknya seperti itu, Mas. Karena kalau bicara hak angket ini karena digesa kan. Dan juga hari ini DPR, Mas. Kalau misalnya goal, apa keuntungannya dengan memakzulkan presiden? Pertanyaan selanjutnya tentu kan gitu itu. Saya agak pesimis. Goal pun pasti tidak. Kenapa? Karena kalau setengah, Mas, setengah ya hari ini, katakanlah dia masih di sana. Tapi saya pikir lebih dari 1/4 anggota DPR itu, dia mencalonkan dirinya kembali. Dan bahkan ada yang tidak jadi. Nah, bahasa mudahnya begini nih. Kalau gue nggak masuk lagi, ngapain nih gue repot-repot hadir pada hak angket itu?
Ya, begitu ya. Mas. Jadi Jadi- saya pastikan, Jadi gembos di tengah jalan. menurut saya begitu. Menurut saya begitu ya, karena melihat secara komposisi politik Mas, dinamika politik di DPR itu kenceng loh. Kenceng, ya. Meskipun saya nggak pernah di situ ya, tapi secara keilmuan dan secara praktisi sering mendampingi yang model-model begitu. Ya, gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.